Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to our group presentation video. First of all, let's thanks to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. With this Christ, we can gather on the opportunity today. Warm we respect Miss Ganda Hijrah Selaras SPD MPD and friends we love. Before we head the next session, allow me to introduce my team. I am Nurida Fajriah as the moderator, then Priti Sinta as the first speaker, myself as the second speaker, Ulfa Ramadhani as the third speaker, and Bunga Fadilia as the last speaker. Everyone, this presentation we will discuss about plant morphology leaf. To shorten the time, let's head over to the presentation session. For Priti Sinta, the floor is yours. Well, I will explain about the concept and function leaf grow, and leaf variety. First, concept leaf. Leaf atau daun merupakan salah satu dari organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau. Daun merupakan organ vegetatif dan terdapat pada nodus batang. Nodus sama dengan tempat duduknya daun pada batang. Next, function leaf. First, tempat terjadinya fotosintesis. Fungsi daun yang paling utama adalah sebagai tempat untuk mengolah zat makanan yang dimiliki. Proses pengolahan inilah yang disebut dengan fotosintesis. Yang kedua yaitu sebagai organ pernapasan. Fungsi daun yang penting selanjutnya adalah sebagai organ pernapasan. Daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata atau bentuk jamaknya stomata mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Selanjutnya, tempat transpirasi. Transpirasi merupakan keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Selanjutnya yaitu sebagai tempat terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai, sehingga penyerapan air tinggi. Alat selanjutnya yaitu sebagai alat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Next, leaf grow. Leaf grow atau yang dikenal dengan pertumbuhan daun dan perkembangan daun. Step 1 yaitu tahap permulaan atau inisiasi. Pada tahap ini, inisiasi daun dimulai dengan pembelahan periklin dalam kelompok sel kecil pada sisi pucuk. Jumlah lapisan sel yang mulai membelah dan posisinya pada pucuk beragam pada tumbuhan yang berbeda. Primordia daun berasal dari lapisan paling luar pucuk batang. Next, next slide. Diferensiasi awal. Sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, primordium daun menonjol dari pucuk batang sebagai penyokong yang mempunyai bentuk papila kecil atau penjolan. Penyokong daun terdiri atas lapisan protodrem atau untalan prokambium yang tumbuh secara akropetal dan tidak seberapa jauh dari kambium batang. Next slide. Tahapan yang selanjutnya yaitu perkembangan aksis daun. Perkembangan aksis daun mendahului helai daun. Hasil perkembangan cepat dari primordia menjadi bentuk seperti kerucut yang runcing dengan sisi adaksial pipih atau rata. Ujung kerucut ini merupakan sebagai meristem apikal. Next slide. Yaitu asal usul daun. Selama pemanjangan awal dan penebalan aksis daun muda, sel sebagai tepi adaksial terus membelah dengan cepat
Inisial pinggiran adalah sel lapisan yang paling luar pada tepi helai daun muda. Pada Angiospermae, biasanya inisial ini akan membelah hanya ke arah antikilin dan penambahan sel baru terjadi ke arah protodrem, abaksial, dan adaksial. Next slide. Histogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan akal, tetapi berhenti relatif awal. Setelah pertumbuhan, pinggiran berhenti, pertumbuhan lebih lanjut dari helai dan dilakukan oleh pembelahan sel helai daun. Pembelahan secara antikilin membentuk lempeng meristem. Aktivitas lempeng meristem akan menghasilkan peningkatan daerah permukaan, tetapi tidak terjadi penebalan organ. Pada helai daun, sel meristem berlapis sehingga relatif mudah untuk melacak asal-usul epidermis, jaringan palisade dan spons, serta berkas pengangkut. Pertumbuhan daun ini dikendalikan oleh faktor genetis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar dan dalam. Faktor luar yang mempengaruhi daun antara lain yaitu pasokan nutrisi, pasokan air, nutrisi, panjang hari, dan intensitas sinar. Next slide. Selanjutnya yaitu leaf variety atau berdasarkan kelengkapan dan tidak lengkapnya daun tersebut. Daun dikatakan lengkap jika memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama pelepah atau vagina, yang kedua yaitu tangkai daun atau petiolus, dan selanjutnya yaitu vagina atau dikenal dengan upi daun. Jika daun tidak memiliki salah satu dari bagian tersebut, maka daun tersebut dapat dikatakan sebagai daun yang tidak lengkap. Thanks, saya kembalikan kepada moderator. Alright, thank you to Pretty. The next material, we be applying it be myself. Jadi materi selanjutnya yaitu membahas tentang miscellaneous atau miscellaneous leaves atau macam-macam daun atau aneka daun. Jadi daun itu dibagi menjadi dua berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama single leaves atau daun tunggal. Jadi daun tunggal itu adalah daun yang helaian daunnya terdiri dari satu helaian tanpa ada sambungan pada pangkal helaiannya. For example, seperti mango leaves atau daun mangga. Selain itu seperti daun pepaya, daun jambu, dan lain-lain. Kemudian yaitu compound leaves atau daun majemuk. Compound leaves ini merupakan daun majemuk yang helaiannya tersusun atas sejumlah bagian-bagian terpisah yang berbentuk seperti daun. Contohnya, for example, seperti daun putri malu, terus seperti daun mawar, daun salam, dan lain-lain. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini, ada daun mangga, itu merupakan daun tunggal, dan di sini ada daun putri malu, ini merupakan contoh daun majemuk. Selanjutnya yaitu general shapes of the leaves. Nah, ini merupakan bentuk umum daun. Jadi bentuk umum daun itu bentuknya datar dan lebar. Nah, bentuk daun seperti ini lebih efisien dalam menangkap cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis. The next material pada poin D yaitu the shape of the tips of the leaves, yaitu merupakan bentuk ujung daun. Nah, pada daun ini memiliki bentuk ujung daun yang bervariasi. Di sini ada beberapa bentuk ujung daun. Yang pertama itu pointed atau acutus. Ini merupakan bentuk ujung daun yang berbentuk lancip. Di sini dapat kita lihat pada poin A pada gambar yang ada pada layar. Yang kedua yaitu ada yang berbentuk taperet atau acuminatus. Itu bentuknya meruncing
seperti ini. Kemudian yang ketiga itu berbentuk balloon atau obtusus. Ini merupakan bentuk ujung daun yang berbentuk tumpul. Kemudian yang keempat ada yang berbentuk round atau rotundatus. Ini merupakan bentuk ujung daun yang berbentuk bulat. Kemudian yang kelima yaitu berbentuk rompang atau truncatus. Jadi berbentuk rompang itu seperti ini. Kemudian selanjutnya ada yaitu berbentuk split atau retusus. Ini merupakan bentuk daun yang membelah pada ujung daunnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang berbentuk thorny atau macronatus. Ini merupakan bentuk ujung daun yang berduri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Ramadhani. Kepada Ulfa Ramadhani dipersilakan. Alright, the next material is yang bagian I, leaf base shape atau basis foli, atau sering dikenal dengan pangkal daun. Pangkal daun ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pointed atau akutus, atau dalam bahasa Indonesia yaitu runcing. Contohnya daun kemboja. Yang kedua yaitu taper atau acuminatus, bentuknya yaitu meruncing. Contohnya yaitu daun tapak liman. Yang ketiga tumpul, obtusus atau bloom. Contohnya yaitu daun mangga. Yang keempat membulat atau rotundatus. Contohnya yaitu jeruk purut. Yang kelima flat atau rata. Contohnya itu bunga jam 4. Yang keenam yaitu split atau emarginatus. Contohnya itu daun jarak. Next. Selanjutnya leaf edge shape atau margofoli atau tepi atau pinggir daun. Tepi atau pinggir daun ini dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu flat atau rata atau disebut juga integer. Contohnya yaitu daun nangka. Yang kedua yaitu indented atau diffusus atau tepi daun bertoreh. Tepi daun bertoreh ini dapat dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama yaitu sinus dan kedua angulus. Sinus yaitu tepi daun yang menjorok ke dalam, sedangkan angulus adalah tepi daun yang menonjol ke arah luar. Next. Selanjutnya yaitu daun bertoreh ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama toreh merdeka atau independen. Toreh merdeka ini yaitu toreh yang tidak mempengaruhi bentuk daun. Toreh merdeka ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu serrated atau seratus atau disebut juga bergerigi. Bergerigi ini yang bagian sinusnya itu bagian sinus meruncing dan bagian angulus juga meruncing. Contohnya lantana camara. Selanjutnya, next. Yang kedua, toothed, yaitu bergigi atau dentatus. Bagian sinusnya tumpul, sedangkan bagian angulusnya meruncing. Contohnya yaitu Pucea indica. Yang C, Idgut atau creatus, atau disebut juga dengan beringgit. Contohnya yaitu Coleus sp. Bagian sinusnya meruncing, sedangkan bagian angulusnya tumpul. Selanjutnya, next. Yang D itu wavy atau repangus atau berombak. Bagian sinusnya tumpul, sedangkan bagian angulusnya juga tumpul. Contohnya Antingonon leptopus. Next. Yang kedua yaitu not independent atau bertoreh tidak merdeka. Yaitu toreh yang mempengaruhi bentuk daun. Toreh yang mempengaruhi bentuk daun. Toreh tidak merdeka ini dapat dibagi menjadi yang A yaitu nochet atau lobatus atau disebut juga berlekuk.
berlekuk yaitu torehnya kurang dari setengah panjang tulang daun di kanan dan kirinya. Yang B, bercangap atau visus, yaitu torehnya setengah panjang tulang daun di kanan dan kirinya. Yang C yaitu sharing atau partitus atau berbagi. Torehnya lebih dari setengah panjang tulang daun di kanan dan kirinya. Next. Bagian G yaitu bone leaves atau nevartiofoli atau pertulangan daun. Pertulangan daun terdiri dari yang A, mother bone leaves atau costa, yaitu ibu tulang daun. Yang B, bone branch atau nervus lateralis, yaitu tulang cabang. Dan yang C, yaitu leaf veins atau vena, urat daun. Dapat dilihat pada gambar di slide. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam pertulangan daun. Macam-macam pertulangan daun terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menyirip atau penny nervis. Contohnya yaitu daun jambu biji. Yang kedua yaitu menjari atau palmi nervis. Contohnya itu daun singkong. Yang ketiga yaitu sejajar atau rectinervis. Contohnya itu daun jagung. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melengkung atau cerninervis. Contohnya yaitu daun sirih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bunga. Okay, thanks to Ulfa. And last speaker, Bunga Fadilia, the floor is yours. Oke, selanjutnya tentang leafless atau daging daun. Bukan manusia dan hewan saja yang memiliki daging, akan tetapi daun juga mempunyai daging. Daging daun atau intervenium merupakan bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Bagian ini merupakan dapur tumbuhan, yaitu zat-zat yang diambil dari luar diubah dan dijadikan zat-zat yang sesuai dengan keperluan kehidupan tumbuhan yang bersangkutan. Tebal tipisnya helaian daun juga tergantung tebal tipisnya daging daun, sehingga sifat daun dibedakan menjadi satu, tipis seperti selaput, misalnya pada daun paku selaput. Yang kedua, seperti kertas, contohnya pada daun pisang. Yang ketiga, tipis lunak, contohnya pada daun selada air. Yang keempat, seperti perkamen, contohnya pada daun kelapa. Yang kelima, seperti kulit atau belulang, helaian daun tebal dan kaku, contohnya pada daun nyamplung. Yang keenam, berdaging, tebal dan berair, misalnya pada daun lidah buaya. Next slide. A leaf surface atau permukaan daun. Permukaan daun merupakan sisi atas daun. Pada umumnya warna daun pada sisi atas dan bawah jelas berbeda. Biasanya sisi atas nampak lebih hijau, licin, atau mengkilat jika dibandingkan dengan sisi bawah daun. Next. Keadaan permukaan daun dibedakan atas. Satu, mengkilat, misalnya pada sisi atas daun kopi. Yang kedua, suram, contohnya pada ketela rambat. Yang ketiga, berselaput lilin, contohnya pada sisi bawah daun pisang. Yang keempat, gundul, misalnya pada daun jambu air. Yang kelima, kasap, misalnya pada daun jati. Yang keenam, berkerut, misalnya pada daun jarong. Next slide. Yang ketujuh, berbingkul, contohnya pada daun air mata pengantin, halus dan jarang-jarang, misalnya pada daun tembakau. Yang kesembilan, berbulu kasar, bulu kaku dan jika diraba-raba terasa kasar, misalnya pada daun gadung. Yang ke-10, bersisik, misalnya pada sisi bawah daun durian. Next slide. Selanjutnya, leaf joints atau sendi daun. Pada pangkal dan ujung tangkai daun terjadi pembesaran dan sering disebut sebagai persendian daun atau articulation. Pada bagian basal helaian anak daun atau bagian basal petiolus biasanya ditemukan adanya pulvinulus atau persendian daun. Bisa dilihat di gambar pada slide. Next slide.
Yang terakhir adalah support leaf atau daun penumpu. Daun penumpu adalah suatu organ semacam daun yang tumbuh pada batang atau ranting pada pangkal tangkai daun. Pada daun penumpu adalah bagian dari suatu daun lengkap yang terdiri dari helaian daun, tangkai daun, dan daun penumpu. Daun biasanya sepasang di kanan kiri pangkal daun, namun ada kalanya pula tunggal atau tak ada atau atipulet. Di samping bentuk lazimnya yang berupa lembaran seperti daun atau seperti seludang yang mirip lunas perahu, daun penumpang juga sering berbentuk seperti cambuk, seperti rambut berupa sisik dauri atau kelenjar. Bisa dilihat contohnya pada gambar. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thanks to Bunga. And finally, we are come to the last agenda. I would like to say thanks again for the presenters. I hope the presentation will give benefit for us. Thank you for watching and see you later. Bye. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.